Syukur dan puji hanya layak untuk kita persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia di sepanjang perjalanan kehidupan kita, khususnya di hari yang baru yang Tuhan karuniakan lagi kepada kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara-saudara, dan mari kita memohon kekuatan kepadanya. Kita berdoa. Membuka hari yang baru yang Tuhan karuniakan hari ini, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, dan kami tahu firman-Mu itu kekuatan bagi kami dan dasar bagi kami untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 30 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan demikian, Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakanya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, dalam menjalani keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala kita merasa bingung dalam ketidakberdayaan kita. Begitu banyak orang yang membenci kita, begitu banyak orang yang setiap saat, setiap hari, setiap waktu selalu memperhatikan bagaimana menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kebingungan, ketakutan, bahkan hilang berbagai pegangan dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal seperti itu. Dalam perikop pembacaan kita hari ini mengajarkan sesuatu hal yang luar biasa yang sehubungan dengan itu. Perikop hari ini menekankan tindakan Tuhan kepada Asyur, kekuatan yang sangat besar, yang kemudian memberi penderitaan yang sangat besar pula kepada orang Israel pada saat itu. Hukuman Allah atas Asyur menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia memperhatikan kondisi umatnya, umat Israel, dan membela mereka. Dan dalam ayat 27 menggambarkan kemarahan Allah kepada Asyur karena telah menindas umatnya dengan sangat berlebihan. Api, asap, angin, dan banjir dipakai untuk melukiskan kekuasaan, kekuatan, dan geramnya kepada Asyur. Kemarahannya menimpa Asyur seperti api yang menghanguskan, hujan lebat, hujan batu, dan badai. Ayat 30 pembacaan kita tadi. Ketika penghukuman sedang menimpa Asyur, pada saat yang sama umat Allah akan berpesta merayakan kemenangan dan keselamatan yang Allah berikan. Mereka akan bergembira sebab Allah sendiri yang berpegang bagi mereka. Ayat 29 dan ayat 32. Saudara-saudara, ini luar biasa. Sehingga ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan ketika kita tidak punya pegangan untuk melihat bagaimana besarnya tantangan orang-orang di sekitar kita yang membenci kita, maka ternyata sementara Allah pada saat yang sama bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang dibutuhkan sekarang ini, saudara-saudara, adalah di tengah-tengah penderitaan yang bisa saja diberikan orang kepada kita dari siapapun, mari kita tetap
bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh keadilan karena Dia sungguh mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, terlebih ketika kami menghadapi begitu banyaknya orang-orang, pihak-pihak yang menentang kami, yang betul-betul selalu mencari kesempatan untuk membawa penderitaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bekerja, Engkau selalu memperhatikan kami umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan, diperhatikan dan dikasihi, tetapi Engkau terus bekerja untuk mengasihi kami sampai hari ini. Berikan kesempatan kepada kami Tuhan yang lemah ini untuk senantiasa percaya kepadamu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami secara luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa mendoakan jemaat-Mu, terlebih mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Julius Dengan, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainudi, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Bapak Terandi, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Frante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Romianto, Nyonya Joni Doa, Nakamasei Elora Lewaherila, Bapak Evandi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Mama Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Perangan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengan, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pesalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Noplande, Yusuf L. Samben, Saudara Tresia, Saudara April Rompon, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, atau mungkin juga yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan, yang sakit, yang bergumul dengan penderitaan dan pergumulan-pergumulan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk selalu menguatkan kami bahwa apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan keadilan bagi kami semua. Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap pelayan-Mu, dan semua orang yang terbeban untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berikan kami sukacita untuk terus melayani-Mu di masa pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Kami mau berdoa di masa pandemi ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang sebenarnya bisa memberikan kepada kami keadaan di mana kami berputus asa. Tetapi syukur puji Tuhan, kami percaya kepada Allah yang luar biasa, yang terus bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, berkati kami hari ini dalam setiap apa yang bisa kami kerjakan. Biarlah di dalam semua itu kami tetap merasakan kehadiran-Mu Bapa. Ampuni salah dosa kami, terima kami Tuhan. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan baik. Bahwa di dalamnya ada begitu banyak pihak, ada begitu banyak kuasa yang bisa saja memberi penderitaan kepada kita. Tetapi kuasa Allah lebih dari apapun untuk menopang, melingkupi, dan bekerja di antara kita. Shalom.